Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Fauzan dengan NIM 1904975 dari kelas PKN 2019A. Di sini saya akan melaksanakan peer teaching dengan materi kelas 8 SMP bab 6, yaitu tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Silahkan disimak video peer teaching saya. Langsung aja ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak tercinta. Pagi Pak tercinta. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Mana puasanya lancar gak? Pada yang bolong-bolong? Si kuat Pak. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Terlebih kita juga masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang belum berakhir-berakhir juga. Nah, Bapak juga berharap agar kalian selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran kita sampai akhir dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi kita hari ini. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, Bapak persilahkan kepada Ketua Kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas. Baik Pak. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya baik, alhamdulillah. Terima kasih Ramdan sudah memimpin doa pada kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat diberikan kelancaran dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak harap agar kalian menyiapkan alat dan sumber pembelajaran kalian masing-masing. Dan Bapak juga berharap agar kalian semua on cam agar pembelajaran kita bisa interaktif. Dan Bapak juga ingin melihat wajah-wajah kalian yang sudah lama ya kita ada dalam metode pembelajaran daring ini, sehingga kita sudah lama tidak berjumpa. Siap semuanya buat on cam? Siap Pak. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya Bapak izin mengingatkan ya untuk sebentar. Nah, untuk mengisi presensi dan juga masuk ke grup WhatsApp yang telah Bapak buat, bisa kalian klik linknya yang telah Bapak kirim di grup WhatsApp juga, dan di sini juga ada, dan juga bisa di-scan QR code-nya. Dan Bapak juga harap kalian untuk melihat dan mendownload bahan ajar yang telah Bapak sediakan di Google Drive. Nah, untuk hari ini apakah semuanya hadir atau ada yang nggak hadir? Hadir semua Pak. Hadir semua Pak. Alhamdulillah. Bapak senang kalian semua hadir dan Bapak lihat kalian semua semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kalian yang aktif selama pembelajaran kita hari ini, akan Bapak beri nilai plus untuk kalian yang aktif di dalam diskusi maupun dalam pembelajaran materi kita hari ini. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan menayangkan satu video terlebih dahulu yang nanti bisa kalian tanggapi dan kaitkan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Sebentar ya. Sebentar Bapak ini. Oke, silakan ditonton ya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara
Kita sekarang telah merdeka. Nah, baik. Apa ada yang tahu tadi tentang video apa dan siapa yang membacakan teks tersebut? Saya Pak Noviarini, Pak. Silahkan, Noviarini. Jadi di video tadi ada Insinyur Soekarno sedang membacakan naskah proklamasi, Pak. Ya, betul sekali, Novi. Video tadi adalah Founding Fathers bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang sedang membacakan teks proklamasi. Nah, sekarang coba yang lain, apa ada yang bisa mengaitkan video tadi dengan materi pembelajaran kita hari ini tentang memperkuat komitmen kebangsaan? Saya Pak, Ya, silahkan, Ivan. jadi Pak, menurut saya pidato proklamasi Soekarno menjadi titik awal komitmen kita sebagai negara kesatuan yang utuh dan berdaulat. Karena proklamasi menjadi cikal bakal negara kita merdeka sehingga komitmen kebangsaan yang sesungguhnya menurut saya dimulai dari sini, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Ya, terima kasih, Ivan. Bapak juga sependapat dengan pendapat Ivan, pendapat yang sangat bagus sekali. Jadi memang bisa dikatakan kalau proklamasi itu bisa menjadi awal komitmen kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Nah, tentu sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin memberitahu kenapa sih kita harus mempelajari materi ini. Mengapa sih materi ini penting? Materi ini sangat penting karena dengan memperkuat komitmen kebangsaan dapat menumbuhkan sebuah bangsa menjadi sebuah bangsa yang besar dan bernilai. Bangsa Indonesia tentu adalah sebuah bangsa besar dan memiliki potensi serta kapasitas untuk menjadi bangsa yang maju dan bersatu. Sehingga wajib untuk kalian, untuk kita semua, mempelajari materi ini dengan serius dan bersungguh-sungguh. Sehingga Bapak ingin kalian harus serius dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi hari ini. Nah, sekarang Bapak izin share slide salindianya lagi ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin memaparkan tujuan pembelajaran kita, beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya melalui sajian video tadi, kalian peserta didik diharapkan mampu untuk bersyukur atas keberadaan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat NKRI. Lalu yang kedua, melalui penayangan video tadi juga, kalian peserta didik mampu menyadari semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat NKRI sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu melalui salin dia yang akan Bapak terangkan ini dan juga penayangan video tadi, kalian peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan para pendiri negara. Lalu melalui penugasan dan pembahasan di aplikasi Zoom Meeting yang akan kita lakukan, kalian peserta didik mampu mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen terhadap kebangsaan. Nah, sekarang kita masuk ke inti materinya. Bapak akan coba menjelaskan tentang materi tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Nah, sebelumnya Bapak juga ingin menjelaskan bahwa mekanisme pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Setelah nanti Bapak beres menjelaskan, akan ada sesi penugasan. Sesi penugasan kelompok yang didiskusikan dan dipresentasikan pada hari ini. Nah, untuk kelompoknya sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp yang satu kelompoknya terdiri dari 7 sampai 8 orang. Dan dalam kelas ini terdapat 3 kelompok. Tugasnya akan Bapak sampaikan setelah materi ya. Nah, memperkuat komitmen kebangsaan. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Menurut KBBI, komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Bangsa Indonesia kita tahu, lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Nah, akibat penjajahan tersebut, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental dan material, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga pertahanan keamanan. Sehingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti dahulu dari kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang dimiliki oleh kita di bumi pertiwi ini sirna dan hancur tanpa sisa akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang. Nah, sekarang Bapak ingin memaparkan biografi singkat dari Founding Fathers bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno, dan hal-hal apa, komitmen apa dari beliau yang bisa kita tiru dalam memperkuat kebangsaan.
Presiden pertama RI, Soekarno yang biasa kita panggil dengan Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyamanerai. Nah, perjuangan Bung Karno ini didasarkan semangat dan komitmennya akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Nah, karena harus terorganisasi itu, maka bersama teman-temannya Bung Karno ini pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan organisasi yang bernama PNI atau Partai Nasional Indonesia. Nah, Soekarno ketika beliau diasingkan, di penjara, beliau membuat sebuah pledoi. Sebuah pledoi itu bisa dikatakan pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Nah, untuk pledoinya sudah Bapak cantumkan di sini gambarnya. Jadi pledoi ini mengungkapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah yang telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembelaannya itu membuat Belanda semakin marah sehingga PNI bentukan Soekarno dibubarkan pada bulan Juli 1930. Nah, sekarang komitmen apa sih dari beliau yang bisa kita tiru untuk memperkuat kebangsaan kita? Beliau itu dipenjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan. Tetapi hal-hal tersebut tidak membuat semangat dan tekad Bung Karno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia surut. Nah, komitmennya itulah, komitmen untuk hidup perjuangan itu menciptakan perubahan yang lebih baik. Dan sudah seharusnya ada dalam diri seluruh bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Menurut beliau, penderitaan itu anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik. Dan begitu komitmen dari beliau yang patut kita tiru untuk memperkuat komitmen kebangsaan tentang materi kita hari ini. Nah, lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara. Nah, bentuk-bentuk semangat itu dibagi menjadi 4 periode. Nah, periode pertama yaitu pada masa sebelum pergerakan nasional. Pada waktu itu sudah mulai timbul jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama serta kepeloporan dan keberanian. Setelah periode 1 berakhir, kita lanjut ke periode 2, yaitu pada masa pergerakan nasional. Pada masa ini timbul jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, nilai harkat dan martabat manusia, jiwa dan semangat kepahlawanan, kesadaran anti penjajah, dan juga kesadaran persatuan dan kesatuan perjuangan. Setelah periode 2 berakhir, kita lanjut ke periode 3, itu pada masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan untuk melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan. Terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia ini sampai ke periode ketiga ini diberi nama sebagai jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Lalu kita masuk ke periode terakhir, yaitu periode keempat. Nah, periode keempat ini yaitu masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Dalam periode ini, kemungkinan nilai-nilai semangat juang itu bertambah. Karena secara kualitatif, kemungkinan akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya kita masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Nah, kita tahu Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan pada pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar menegaskan, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Apa sih arti dari pasal ini? Nah, artinya adalah bahwa bentuk negara kita itu tidak bisa diubah. Bentuk negara kita yaitu kesatuan dan juga republik itu tidak bisa diubah. Nah, berbicara mengenai kesatuan itu dipandang dari 5 segi, yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan politik, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi, dan Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak Sri mau bertanya. Silahkan Sri.
Ya Pak ya, terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya Pak, tadi ya bahwa udah dijelaskan itu ya dari pemaparannya. Nah, Pak ingin bertanya, Indonesia kan sebagai satu kesatuan politik ya. Nah itu maksudnya apa ya Pak? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus, Ri. Oke, jadi maksudnya Indonesia sebagai satu kesatuan politik itu adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang juga melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, baik itu dari pihak luar itu luar negeri ya, dan juga dari dalam itu oleh kita, oleh rakyat bangsa Indonesia itu tidak bisa diganggu-gugat. Secara psikologis, bangsa Indonesia itu harus merasa bahwa mereka itu senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta satu dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Nah, seluruh kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan hukum. Begitu jawaban Bapak. Bagaimana Sri? Apakah kamu sudah paham atau belum? Alhamdulillah Bapak sudah paham. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Alhamdulillah kalau sudah paham. Baiklah, apa ada yang ingin bertanya lagi selain Sri? Sudah cukup. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak lanjutkan sedikit ya. Nah, selanjutnya yaitu kita mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Nah, di sini ada macam-macam perilaku semangat dan komitmen kebangsaan yang sudah Bapak rangkum dan Bapak memasukkan 5 sikap yang harus kita tiru dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu cinta tanah air. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, sikap rela berkorban. Yang keempat, kita juga harus mempunyai pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Dan yang kelima, kita juga harus mempunyai sikap dan perilaku tentunya dalam menjaga kesatuan NKRI. Nah, di sini ada beberapa gambar yang sudah Bapak masukkan. Coba ada yang tahu nggak ini gambar-gambar tentang apa saja? Ada upacara bendera, Pak. Ya, betul Ajeng, ada tentang gambar upacara bendera. Coba yang lain, tentang apa lagi? Yang itu Pak, orang yang menyeberang zebra cross. Ya, betul Sri. Ada orang yang sedang menyeberang di zebra cross. Selanjutnya, ada apa lagi? Ada gambar tentang keberagaman suku, Pak. Nah, coba Dewi, apa menurut kamu maksud tersirat dari gambar tersebut? Mungkin toleransi ya, Pak? Nah, betul, pintar sekali Dewi. Jadi gambar tersebut itu menunjukkan sikap toleransi yang harus kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Ayo, satu gambar lagi tentang apa? Yang itu anak-anak pergi ke sekolah, Pak. Ya, betul Ramdan. Nah, sekarang kenapa sih Bapak menunjukkan gambar-gambar ini ke kalian? Karena kesemua gambar ini menunjukkan sikap kita dalam memperkuat rasa kebangsaan kita. Upacara bendera, toleransi beragama ataupun toleransi suku, lalu menyeberang di zebra cross yang berarti kita taat pada aturan, dan berangkat sekolah dengan tujuan mencari ilmu adalah semua sikap yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk memperkuat rasa dan komitmen terhadap kebangsaan kita. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan diskusi kelompok. Kelompok yang sudah Bapak bagi tadi, coba sekarang cari dari berbagai sumber. Boleh dari internet, boleh dari buku, boleh dari jurnal. Asal sumber itu harus kredibel, tidak boleh yang abal-abal ya. Nah, kelompok 1 coba cari biografi singkat mengenai Muhammad Yamin. Kelompok 2 coba cari mengenai biografi singkat Ki Hajar Dewantara, dan kelompok 3 coba cari biografi singkat tentang Jenderal Sudirman. Nah, setelah kalian menemukan dan menganalisis biografi singkat ketiga tokoh tersebut, coba kalian kaitkan dengan materi kita hari ini tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Sikap dan komitmen apa yang bisa kita tiru dari ketiga tokoh tersebut? Bapak beri waktu kalian berdiskusi dan menganalisis selama 20 menit. Ya. Baik, Pak. Ya, silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Nah, sudah 20 menit, coba
Bapak ingin mendengarkan hasil kerja dan diskusi dari kelompok 1. Perwakilannya silahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Dewi, Pak, izin mempresentasikan. Ya, silahkan Dewi. Baik Pak, saya perwakilan dari kelompok 1, izin untuk memaparkan hasil kerja dan diskusi kami. Nah, kami menganalisis biografi dari Muhammad Yamin dan mencoba mengkaitkannya dengan materi kita hari ini ya Kak, yaitu Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin itu adalah aktivis kemerdekaan dari Sumatera Barat dan salah satu anggota BPUPKI atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, pemikiran Muhammad Yamin dalam memperjuangkan integrasi bangsa adalah dengan mengusulkan rancangan dasar negara yang kemudian berkembanglah menjadi Pancasila yang sekarang kita gunakan sebagai dasar negara. Nah, dalam perkembangan sidang BPUPKI, kelima pokok pikiran Muhammad Yamin ini digabungkan dengan pemikiran tokoh lainnya seperti Soekarno. Nah, komitmen yang patut kita tiru dari Muhammad Yamin ini adalah mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, Pak. Dan beliau juga mempunyai rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia dan selalu semangat dalam berjuang. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Dewi dan juga perwakilan dari kelompok 1. Cukup ringkas penjelasannya tetapi sangat padat ya. Boleh semua kita ini di-unmute dulu, kita beri apresiasi, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Terima kasih, Pak. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Bapak persilahkan perwakilannya kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Baik Pak, saya perwakilan dari kelompok 2, izin memaparkan hasil diskusi kami. Nah, kami menganalisis biografi dari Ki Hajar Dewantara dan mencoba mengaitkannya dengan materi kita hari ini. Nah, beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Suwardi Swedjadiningrat. Ki Hajar Dewantara adalah seorang jurnalis sekaligus aktivis yang meninggalkan Stopia dan lebih memilih belajar sebagai analis pada laboratorium pabrik gula Kalibagor di Banyumas. Nah, sebagai aktivis, Ki Hajar Dewantara dan bersama dua temannya yakni Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. E.F.E. Douwes-Dekker kerap menulis artikel tentang bentuk perlawanannya terhadap penjajahan Belanda. Akibatnya, ia bersama kedua temannya ditangkap dan ditahan dalam penjara. Berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai organisasi sosial dan politik mendorong Ki Hajar Dewantara untuk bergabung sebagai propaganda dalam menyadarkan masyarakat pribumi tentang pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Begitu, Pak. Bagus Ramdan, terima kasih Ramdan sebagai perwakilan dari kelompok 2. Cukup jelas penjelasan biografinya. Lalu belum kamu sebut nih, bentuk apa komitmen dari beliau dalam memperkuat kebangsaan kita yang bisa kita tiru? Oke Pak, sebelumnya yang bisa kita tiru mungkin semangatnya Pak. Ya, baik. Good job Ramdan dan kelompok 2, semuanya boleh tepuk tangannya, boleh unmute ya. Boleh tepuk tangan, apresiasi untuk kelompok 2. Sekarang kita lanjut ke kelompok terakhir. Bapak persilahkan untuk kelompok 3. Baik Bapak, saya perwakilan dari kelompok 3 izin memaparkan hasil kerja dan diskusi kelompok kami. Jadi kami ini membahas mengenai biografi singkat tentang Jenderal Sudirman dan mencoba mengaitkannya dengan materi kita hari ini. Jadi pada 1943 saat itu Jenderal Sudirman menjadi anggota pembela tanah air atau PETA yang kemudian mendapatkan pangkat Sodanen dan menjadi komandan di Batalion PETA di Kroya, Jawa Tengah. Setelah Indonesia merdeka, Jenderal Sudirman bergabung menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR yang saat menjadi anggota TKR ini Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang dalam pertempuran di Banyumas, Jawa Tengah. Pada masa agresi militer Belanda kedua atau masa perang kemerdekaan
kedua, ketika masuknya tentara Belanda pada 19 Desember 1948, Soekarno meminta Jenderal Sudirman yang sakit untuk beristirahat namun Jenderal Sudirman ingin tetap bersatu dengan rakyat. Namun karena sakit tuberkulosis yang dideritanya dan tidak memungkinkan untuk Jenderal Sudirman mengikuti perang gerilya, akhirnya Panglima Besar Jenderal Sudirman ini ditandu oleh para pengikut setianya selama perjalanan bergerilya. Lalu bentuk komitmen yang dapat kita tiru dari beliau adalah semangat patriotismenya, karena Jenderal Sudirman ini sangat mengabdi pada bangsa dan negara Indonesia yang besar dan memiliki jiwa nasionalis atau cinta tanah air yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya yang ditunjukkan dengan sikapnya. Meskipun sedang sakit, Jenderal Sudirman tetap ingin berjuang untuk kemerdekaan Indonesia yang pada akhirnya dikenal sebagai pahlawan bangsa. Sekian Bapak yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Noviarini dan kelompok 3. Semuanya boleh kita apresiasi yang meriah untuk Noviarini dan kelompok 3. Boleh semuanya tepuk tangan. Ya, sekarang Bapak tadi sudah mendengarkan hasil analisis dan diskusi kalian, dan Bapak rasa sudah sangat bagus hasil kerja kalian dari ketiga kelompok tersebut. Jadi, Bapak memutuskan untuk memberikan nilai A untuk kalian semua, untuk ketiga kelompok. Itu Bapak kasih nilai A ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Nah, baik. Setelah diskusi kelompok, sekarang Bapak akan mengirimkan link soal kuisis sebagai hasil evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Bisa kalian scan QR code-nya di Salindia ini atau bisa langsung mengklik linknya untuk mengerjakannya. Bapak beri waktu 15 menit, cuma 10 soal pilihan ganda. Harap dikerjakan dengan baik, teliti, dan juga cermat ya, dan jangan bekerja sama. Dikerjakan secara individu. 15 menit, waktunya Bapak mulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Baik, Pak. Nah, 15 menit sudah selesai. Untuk penilaiannya nanti akan Bapak sampaikan di minggu selanjutnya. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada hari ini, coba apa ada yang bisa nggak menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak mau coba. Ya, silahkan Ajeng. Jadi kesimpulan menurut saya, komitmen kebangsaan itu keterkaitan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk setia dan menumbuhkan kesadaran diri sendiri sebagai bangsa Indonesia. Nah, pentingnya dari memperkuat komitmen kebangsaan itu ialah dapat menumbuhkan suatu bangsa yang menjadi bangsa yang besar dan memiliki nilai. Nah, dengan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, dapat berpotensi untuk meningkatkan kapasitas bangsa menjadi bangsa yang maju dan bersatu. Mungkin sekian, Pak. Ya, baik, bagus sekali kesimpulan dari Ajeng. Nah, untuk kesimpulannya Bapak akan coba tambahkan sedikit Ajeng ya. Nah, kesimpulan dari Bapak adalah semangat kebangsaan adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi dari setiap pribadi kepada negara atau bangsanya. Nah, pengertian ini sejalan dengan makna semangat kebangsaan yang identik dengan konsep nasionalisme dan patriotisme. Salah satu semangat yang dimiliki para pejuang kemerdekaan dan para pendiri negara adalah semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongannya. Hal tersebut patut kita contoh. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus terus menjunjung tinggi sikap toleransi, nasionalisme, dan patriotisme dalam hati dan diri kita. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bapak. Pak, Sudah cukup, Pak. Ya, baik. Karena tidak ada yang ditanyakan, nah, Bapak akan memberikan kalian sebuah tugas kelompok dan individu. Biar kalian semakin paham dengan materi hari ini. Jadi Bapak akan memberikan tugas kelompok dan individu. Untuk tugas kelompoknya sudah Bapak kirim linknya di grup WhatsApp, bisa kalian klik dan kerjakan secara berkelompok. Dan untuk tugas individunya ini adalah untuk memenuhi aspek psikomotor kalian. Kalian harus membuat infografis mengenai biografi tokoh nasional. Masukkan yang menurut kalian itu penting, dan cantumkan sikap dan komitmen apa yang patut ditiru dari tokoh tersebut. Untuk waktu pengumpulannya itu 1 minggu, dan juga setiap siswa itu tidak boleh sama ya tokohnya. Harap dikerjakan dengan cermat dan teliti juga. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.
Baik, Bapak rasa sudah cukup untuk pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harap materi hari ini tidak hanya dipelajari oleh kalian, tapi juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata kalian. Tidak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bapak cukupkan untuk hari ini, sampaikan salam Bapak untuk orang tua kalian, untuk keluarga kalian. Semoga kalian tetap sehat, tetap lancar ibadah puasanya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajarnya juga ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima Ya, kasih dari Bapak. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Bapak.